Pernahkah kalian merasa ingin tampil mewah meski kenyataannya tak seindah yang kalian bayangkan? Banyak di antara kita yang khawatir jika penampilan yang sederhana akan dianggap kurang, padahal kepercayaan diri dan keaslian jauh lebih berarti. Dalam perjalanan mencari kesan sukses, seringkali muncul godaan untuk mengikuti tren yang malah berisiko membuat penampilan kita terlihat tidak tulus. Siapa yang tidak ingin dipandang sebagai pribadi yang sukses dan penuh peluang? Kalian pasti ingin hidup dengan penuh keyakinan, meski terkadang keterbatasan materi membuat kalian merasa kurang. Namun, ketika berusaha sekuat tenaga untuk menutupi kekurangan, tidak jarang cara-cara tersebut justru membawa dampak sebaliknya. Bukan terlihat mewah, melainkan justru menunjukkan tindakan bodoh yang salah kaprah. Di video ini, saya akan mengupas tuntas 7 cara yang sering dilakukan orang miskin dalam upaya agar terlihat kaya, sekaligus membagikan kiat-kiat terbaik agar kalian tetap otentik tanpa harus berpura-pura. Tonton sampai habis, karena perjalanan berharga ada di setiap langkah yang akan dibahas, yang nantinya bisa memotivasi kalian untuk membangun kepercayaan diri dengan cara yang lebih bermakna dan realistis. Kita mulai dengan nomor 7, mereka mengenakan pakaian bermerek. Pernahkah kalian memperhatikan cara berpakaian orang-orang kaya? Mungkin kalian akan terkejut karena mereka tidak selalu mengenakan pakaian yang mencolok atau aneh. Banyak dari mereka memilih penampilan yang sederhana agar tetap bisa membaur dengan lingkungan sekitar. Berbeda dengan para selebritis yang sengaja tampil eksentrik untuk menarik perhatian. Contohnya, Jeff Bezos dan Mark Zuckerberg sering terlihat mengenakan setelan yang simpel namun elegan, meskipun mereka memiliki kekayaan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa orang-orang sukses yang memperoleh uang melalui kerja keras tahu betul cara menghargai setiap rupiahnya. Mereka tidak ingin menghamburkan uang hanya demi pakaian bermerek semata. Jika pakaian tersebut memang berkualitas, itu adalah pilihan yang tepat. Namun, jika kalian membeli pakaian desainer hanya untuk terlihat mewah, pada akhirnya yang kalian lakukan hanyalah membuang-buang uang. Seringkali, orang yang berusaha tampil lebih kaya dari kenyataan malah terus-menerus membicarakan pakaian yang mereka kenakan, seolah-olah membuktikan bahwa mereka pun mampu membelinya. Padahal, cara seperti ini justru mengungkapkan kerinduan untuk mendapatkan pengakuan, sesuatu yang jauh dari esensi kekayaan sejati. Mari kita ubah perspektif tersebut, simpanlah uang kalian dan belilah pakaian yang benar-benar kalian suka, tanpa terjebak dalam label merek. Nilai sesungguhnya terletak pada keaslian, kerja keras, dan kepercayaan diri yang kalian miliki. Jadikan penampilan sebagai cerminan dari siapa kalian sebenarnya, bukan sebagai alat untuk menyembunyikan kenyataan. Dengan begitu, kalian akan tampil lebih percaya diri dan menginspirasi orang lain untuk menghargai nilai-nilai yang lebih dalam. Nomor 6, mengendarai mobil yang lebih mahal dari rumah. Banyak orang berpikir bahwa cara terbaik untuk menunjukkan kekayaan adalah dengan mengendarai mobil mewah. Mobil adalah hal pertama yang dilihat orang di jalan, sementara rumah tidak selalu terlihat oleh orang lain. Jadi, masuk akal jika seseorang ingin tampil mengesankan dengan mobil yang keren, bukan? Sayangnya, ini adalah pemikiran yang keliru. Memang, mobil mahal bisa membuat orang-orang di sekitar kalian terkesan sejenak. Namun, kesan itu tidak akan bertahan lama. Orang-orang yang benar-benar mengenal kalian, mereka yang akan kalian ajak ke rumah, akan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres.
Jika mobil kalian jauh lebih mahal dari rumah kalian, itu menandakan bahwa prioritas kalian tidak seimbang. Orang-orang kaya sejati memahami bahwa rumah adalah aset yang lebih berharga dibandingkan mobil. Rumah memberikan perlindungan, kenyamanan, dan kestabilan jangka panjang. Sementara mobil hanyalah barang konsumtif yang nilainya terus menurun. Itulah sebabnya mereka lebih memilih untuk memastikan bahwa tempat tinggal mereka memiliki nilai dan keamanan sebelum menghamburkan uang untuk kendaraan mewah. Jadi, jika seseorang lebih fokus pada bagaimana mereka terlihat di mata orang asing daripada memastikan bahwa mereka memiliki fondasi finansial yang kuat, maka mudah bagi orang lain untuk menebak bahwa kekayaan mereka hanyalah ilusi. Jangan sampai kalian terjebak dalam pola pikir ini. Bangunlah fondasi yang kokoh dengan keputusan keuangan yang bijak. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang terlihat, tetapi tentang apa yang benar-benar bernilai dalam hidup kalian. Nomor 5 adalah mereka suka memamerkan uang. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kebanyakan orang kaya tidak terlalu puas dengan penampilan luar. Mereka lebih fokus pada aliran uang mereka yang mengalir, investasi, pengeluaran yang praktis, dan menjaga kestabilan finansial yang telah diperoleh dengan kerja keras. Mereka tidak punya waktu untuk berkumpul hanya untuk menunjukkan betapa banyak uang yang dimiliki. Justru orang-orang yang berusaha tampil kaya padahal kekayaannya belum tentu cocok, akhirnya malah gemar memamerkan uang mereka. Memamerkan uang itu berbahaya. Begitu orang mengetahui bahwa kalian memiliki banyak uang, atau lebih buruk lagi, kalian berbohong tentang hal itu, mereka akan mulai mengharapkan bantuan, seperti meminta kalian untuk membayar makan malam atau menonton film bersama. Oleh karena itu, menjaga rahasia kekayaan kalian dan membiarkan hasil kerja keras yang berbicara adalah langkah paling cerdas. Orang kaya sejati tidak perlu mengumbar apa-apa, karena tindakan apapun yang mereka lakukan sudah cukup untuk menunjukkan pada mereka apa yang sebenarnya. Jadi, jika kalian ingin dikenal dengan pribadi yang sukses dan berkelas, biarkan pencapaian serta kerja keras kalian yang jadi bukti nyata. Jangan terjebak dalam godaan untuk selalu menerima uang, karena itu hanya mengungkapkan ketidakamanan. Teruslah tumbuh, belajar, dan percayalah bahwa nilai sejati bukan diukur dari seberapa banyak uang yang bisa kalian pamerkan, melainkan dari bagaimana kalian membangun masa depan yang lebih baik. Nomor 4, mengenakan pakaian dan aksesoris yang berlebihan di setiap acara. Pernahkah kalian merasa perlu memakai busana yang sangat mencolok hanya untuk menarik perhatian di setiap kesempatan? Orang yang berusaha menunjukkan kekayaan lebih dari yang sebenarnya cenderung memakai pakaian berlebihan, meskipun tidak selalu diperlukan. Ini merupakan upaya agar selalu menjadi pusat perhatian. Padahal sebetulnya yang penting adalah kualitas kehadiran kalian, bukan sekedar penampilan. Mereka akan mengenakan lebih banyak pakaian dan aksesoris daripada yang sebenarnya dibutuhkan, sehingga orang-orang pun bertanya-tanya bagaimana mungkin mereka bisa mendapatkan barang-barang mewah atau pakaian merek desainer yang terkenal. Namun, kenyataannya orang kaya sejati tidak membuang-buang waktu untuk berpakaian berlebihan, kecuali jika memang dress code acara mensyaratkan hal itu. Orang-orang sukses paham bahwa waktu dan uang adalah sumber daya yang sangat berharga. Mereka memilih untuk berhemat, tidak mau menghabiskan tenaga hanya untuk tampil mencolok. Jadi, jika kalian ingin tampil percaya diri dan autentik, ikutilah aturan berpakaian yang sesuai dengan setiap acara dan hindari bersaing hanya demi kesan semu. Ingatlah, keaslian dan kerja keras kalian akan selalu lebih dihargai
daripada penampilan yang berlebihan. Tetaplah fokus pada nilai-nilai yang lebih dalam dan biarkan pencapaian kalian yang berbicara. Nomor 3, berpura-pura tahu segalanya. Banyak orang berpikir bahwa jika seseorang kaya, maka mereka pasti tahu segalanya. Memang benar, orang sukses biasanya memiliki pengetahuan luas di bidang tertentu, tapi itu tidak berarti mereka menguasai semua hal. Sayangnya, ada orang-orang yang ingin terlihat pintar demi memberikan kesan bahwa mereka kaya. Mereka mencoba menutupi ketidaktahuannya dengan berpura-pura seolah mereka ahli dalam segala hal. Orang-orang seperti ini sering berbicara lebih tentang topik yang sedang tren, seperti mata uang kripto atau ETF, seolah-olah merekalah yang menciptakannya. Padahal, seringkali mereka hanya mengikuti arus dan tidak benar-benar memahami apa yang mereka katakan. Mereka bahkan mungkin berhasil hanya untuk membeli pakaian desainer agar terlihat kaya, sambil tetap berpura-pura menjadi sosok yang lebih dari kenyataan. Jika kalian mendapati diri kalian berbicara tentang sesuatu yang tidak benar-benar kalian pahami, coba tanyakan kembali, apakah orang-orang di sekitar kalian benar-benar ingin mendengar hal itu? Orang kaya sejati tidak suka membuang waktu dengan informasi yang tidak relevan. Jadi tidak ada gunanya berpura-pura tahu segalanya. Lebih baik fokus pada hal-hal yang memang kalian kuasai. Jadilah autentik dan terus belajar, karena kekayaan sejati bukan hanya soal materi, tetapi juga soal nilai yang kalian miliki dan bagikan kepada orang lain. Jangan takut untuk menjadi diri sendiri. Itulah yang membuat kalian benar-benar berharga. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya, sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok. Don't worry. Oke Bijakers, let's continue to the next number. Nomor 2, menentang otoritas tanpa alasan. Ada anggapan bahwa untuk terlihat kaya, seseorang harus berasumsi seolah-olah mereka adalah penguasa dunia, tidak tunduk pada siapapun. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan para CEO sukses pun masih memiliki bos. Entah itu pemegang saham, tren pasar, atau bahkan pelanggan yang mereka layani. Orang kaya sejati memahami bagaimana dunia bekerja. Mereka tahu bahwa setiap orang yang memiliki pihak harus menghormati dan mengikuti. Namun, orang yang berpura-pura kaya seringkali tidak memahami konsep ini. Mereka merasa harus selalu menantang otoritas demi terlihat berkuasa. Jika seseorang yang berwenang memberi arah, mereka justru membangkang hanya demi menunjukkan bahwa mereka berada di atas orang lain. Sikap seperti ini bukan hanya tidak masuk akal, tetapi juga menunjukkan sifat manja dan egois. Menentang aturan tanpa alasan yang jelas hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jadi, jika kalian ingin dihormati dan dianggap sebagai orang yang berkelas, belajarlah untuk menentukan tindakan yang bijak. Menghormati otoritas bukan berarti lemah, tetapi menunjukkan bahwa kalian cukup dewasa untuk memahami bagaimana dunia bekerja. Tentu saja, ini tetap harus dilakukan dengan pertimbangan moral dan rasa aman. Jangan sekedar menantang aturan hanya demi terlihat berkuasa. Karena pada akhirnya, kebijaksanaan dan sikap rendah hati jauh lebih berharga daripada sekedar pencitraan.
Dan nomor 1 adalah mereka suka memerintah orang lain. Orang yang berusaha tampil lebih kaya dari keadaan sebenarnya sering menganggap dirinya sebagai raja dunia. Mereka merasa karena tampak memiliki uang, tidak perlu memperdulikan perasaan orang lain. Sikap seperti ini membuat mereka terus berusaha memaksakan diri untuk merebut posisi dominan, tanpa menyadari bahwa hal itu justru bisa menimbulkan penolakan dari orang-orang yang tidak mau diperlakukan seolah-olah mereka lebih rendah. Sebaliknya, orang kaya sejati tahu betul bahwa setiap individu, baik karyawan maupun rekan kerja, merupakan bagian penting dari kesuksesan. Mereka selalu menunjukkan rasa hormat dan menghargai setiap orang di sekitarnya. Faktanya, salah satu cara tercepat untuk mengenali seseorang yang hanya berpura-pura kaya adalah dengan melihat bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ingatlah, jika kalian ingin tampil sebagai pribadi yang sukses dan benar-benar kaya, bawalah sikap yang nyaman, rendah hati, dan menghargai sesama. Dengan demikian, pencitraan itu akan berubah menjadi kepercayaan diri yang tulus dan menginspirasi. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya, guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak, kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, bijakers.